Indonesia di Piala AFF bersama Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy udah bertahun-tahun meliput dan mengikuti perkembangan sepak bola di Indonesia. Pertanyaan singkat, ada perbedaan nggak ketika pelatih asing sebelumnya, Luis Mia, dan sekarang Sintayong setelah Indonesia bermain melawan Kamboja di Piala AFF kemarin, menang 4-2? Secara umum sih sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, Wesley. Kalau dari cara bermain sebetulnya sejak Peter With mungkin ya, Indonesia itu bisa menerapkan sebetulnya yang namanya permainan passing game yang sebetulnya menarik ya. Kenapa passing game itu diterapkan oleh pelatih-pelatih itu? Karena menurut saya kita memang punya postur tubuh yang tidak seperti pemain Eropa. Yang tinggi, besar, physically sangat kuat, sehingga kemudian kita harus melakukan banyak umpan, dan banyak umpan itu memang seperti membuild up serangan itu memang dari bawah. Posisi antar pemain, antar lini tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, sesuai karakter tubuh kita lah ya. Karena sesuai dengan ukuran tubuh orang-orang Asia. Dan kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, saya ingat betul zaman Nandar Iskandar pegang, juga dia menerapkan pola itu mungkin dengan yang agak berbeda ya. Agak Latin sedikit. Agak menurut saya simple football. Jadi pass move gitu. Dan itu yang kemudian dikembangkan oleh banyak pelatih di Indonesia juga. Karena sesuai dengan postur tubuh. Nah, saya ingat betul ketika Peter With pegang, itu memang itu lebih ditambah dengan kecepatan baik itu speed secara umum mereka berlari maupun speed ketika mengambil keputusan umpan kemana, lari kemana. Dan itu yang menurut saya cukup berhasil ya ketika zamannya Peter With. Dan diteruskan sama Ivan Kolev di Piala Asia 2007. Betul, diteruskan. Dan itu sepertinya menjadi pola yang umum, baik itu Indonesia mau pakai 4-3-3, mau pakai 4-4-2, apa 3-4-1-2 atau berapapun, tapi dengan style bermain seperti itu. Nah, yang saya lihat kemarin ketika menghadapi Kamboja, sebetulnya Sintayong berusaha keras juga untuk mengembangkan pola seperti itu, apapun formasi yang dia pasang ya sebetulnya. Dan kita lihat dalam 30 menit pertama kan sebetulnya cukup baik. Ya, kita membuild 30 menit ya. Tapi problemnya sama. Sejak zaman Peter With yang saya ingat, kemudian banyak lagi pelatih, Ivan Kolev, yang Anda bilang tadi, Luis Mia, sekarang Sintayong, problemnya sama. Setelah 30 menit, setelah 40 menit, passing game itu tidak jalan. Gitu. Kenapa? Karena memang kita tidak lagi punya kondisi fisik untuk melakukan passing, karena harus banyak bergerak, Wesley. Ketika mereka melakukan passing, jarak antar pemain, jarak antar lini tidak terlalu besar, sehingga kemudian mereka harus bergerak terus secara bersamaan. Nah, ini yang tidak terlihat kemarin ketika sudah mereka leading 3-0. Ya, 3-0. Umpan-umpannya sudah mulai ada pemain depan, Erza dan kawan-kawan tidak kembali untuk ke midfield ketika mereka kehilangan bola, sehingga pemain tengah juga yang sudah ada di barisan pertahanan terlalu lebar jaraknya, kemudian ketika passing tidak akurat, jatuh ke pemain lawan. Dan yang hebat adalah yang saya lihat, Kamboja melihat peluang itu dan mereka membuild up permainannya sendiri menjadi sangat menarik. Dan itu menurut sekelas saya Kamboja, tapi ya. Sekelas Kamboja. Tapi Kamboja sekarang nggak dipegang Kwesipi Honda. Iya. Ada Malaysia pun agak Jepang dikit lah. Ada Jepang. Dan mereka kelihatan stylish betul, percaya diri. Bahkan pemain-pemain muda yang postur tubuhnya tidak terlalu tangguh gitu ya. Kelihatan betul mereka percaya diri, mereka berani berlari pergerakan antar bola. Itu kemarin kalau mereka sedikit smart, sedikit pengalamannya lebih banyak, itu sudah kebobolan 2 gol lagi itu di babak kedua. Imbang. Aduh. Kita ingat mengerikan kalau passing dari sayap kanan kemudian masuk ke kotak penalti kan itu hanya terlambat sepersekian detik. Ya. Gitu. Jadi memang saya agak khawatir sebetulnya. Kalau dari sisi permainan barangkali Sintayong sudah mulai bisa mengembangkan permainan.
passing game itu, tapi ya hanya bisa 30 menit. Dan kita bertemu dengan tim seperti Kamboja yang belum terlalu berpengalaman, baru di build up lagi oleh Keisuke Honda. Kita besok bertemu Laos, saya berharap bisa lebih panjang permainan itu, sehingga kemudian kita bisa permainan passing game yang apik ya. Bisa lebih panjang. Kalau kemarin saya hitung hanya 40 menit. Kalau bisa 50 menit, bisa 60 menit, barangkali kita kedepannya karena akan menghadapi tim-tim yang tangguh setelah itu ya. Setelah Laos, Vietnam. Setelah Laos kita akan ketemu Vietnam, baru Malaysia. Malaysia mengalahkan Laos 4-0. Jadi besok kita harus lebih banyak dari Vietnam mengalahkan Laos 2-0 di awal. Betul. Nah, sempat kan kita bahas Indonesia itu memulai Piala AFF dengan melihat 4 rivalnya bertanding. Betul. Bisa menganalisa. Tapi kok ternyata Kamboja hanya bisa mencetak 1 gol penalti, Malaysia dapat 2 gol ke gol Indonesia. Dua-duanya bola mati sih memang ya. Cuma memang yang bola hidup pun mereka sebetulnya sempat membahayakan kan. 2 kali bahkan mereka punya peluang emas ya. Jadi ya barangkali ini alarm ya bagi Sintayong, karena saya sih yakin lawan Laos tetap menang ya, dan harus dengan margin yang lebih besar dari Malaysia, karena nanti kita ke depan kita akan bersaing either dengan Malaysia atau dengan Vietnam. Tapi saya mengunggulkan Vietnam bisa menjadi yang terbaik di grup ini antara Malaysia atau Indonesia yang kedua. Oleh sebab itu melawan Laos harus menang lebih banyak daripada Malaysia mengalahkan Laos. Kita dapat 4 gol tapi kebobolan 2 melawan Kamboja. Semoga dapatnya 6 tanpa kebobolan lawan Laos. Betul. Buat modal lawan Vietnam berikutnya. Modal lawan Vietnam dan terakhir sebetulnya head on dengan seteru yang paling utama sebetulnya. Kalau saya menganggap Vietnam yang terbaik di grup ini. Kita tidak tahu, kalau kita berhasil menahan imbang saja rasanya itu sudah sebuah kemenangan. Tapi direct kompetitor kita di grup ini adalah Malaysia. Ya. Dan moga-moga kita sama-sama nonton hari Minggu Indonesia menghadapi Laos. Ekspektasi kita Indonesia baik bermain dan tidak lagi 30-40 menit lah ya. Betul. Sampai 60-70 menit membaik lah, jangan sampai. Problemnya kan memang menghadapi Laos pasti harus bikin gol cepat. Ya. Untuk bikin gol cepat harus pressing cepat di babak pertama 30 menit pertama. Jadi jangan sampai habis dulu. Kalau sudah habis, setelah itu barangkali ya mungkin Laos bisa mencuri gol. Satu lagi harapan kita selain cetak banyak gol, jangan kebobolan please Indonesia, supaya ya kemarin kan kelihatan sebetulnya kita masih punya banyak PR ya. Setelah Igbo Nevo masuk malah berantakan sebetulnya di belakang. Karena starting line up-nya menurut gua adalah starting line up yang menghadapi Kamboja. Ini bukan formasi utama. Ya kan, Igbo Nevo mungkin disiapkan melawan Vietnam untuk starting line up-nya. Gambagot juga untuk kena baru datang nggak bisa diturunkan melawan Kamboja. Mungkin besok mulai pemanasan lawan Laos. Ya formasi utama itu ada di lawan Vietnam dan Malaysia. Ya kita tunggulah. Ya, semoga Evan Dimas dan kawan-kawan nyawanya lebih panjang lah, jangan hanya 30 menit. Kalau lawan Kamboja, kalau gua ngelihatnya 30 menit dapat 3 gol, 3 menang, 3-0, habis itu seolah-olah pertandingan selesai. Padahal masih ada 60 menit lagi yang membahayakan dan bikin kita jantungan. Nah, kelihatan betul mereka udah masuk babak kedua tuh sudah mulai tingkat habisnya tuh makin lama makin cepat. Ya. Mungkin kena pandemi. Moga-moga hanya kena pandemi. Kompetisi memang tidak siap dengan idealnya persiapan. Moga-moga hanya kena pandemi, bukan terus-terusan kita akan begini. Masa tiap tahun nonton timnas begini? Jantungan. Saya sih masih yakin mereka bisa lolos ya ke semifinal. Tapi PR-nya masih banyak. Ya tidak banyak waktu bagi Sintayong untuk memperbaiki. Tapi ya namanya juga berharap ya. Kita berharap. Kita sama-sama tunggu lawan Laos. Semoga kita dapat menang banyak, nggak kebobolan, dan punya mental dan fisik yang lebih bugar untuk menghadapi Vietnam dan setru tadi. Kata Bung Joy, setru utama kita untuk lolos dari grup ini adalah Malaysia. Malaysia bisa menang 4-0 melawan Laos. Kita menang berapa? Kita tunggu pembahasan lanjut di timnas, perkembangannya di grup B Piala AFF tahun ini. Sampai ketemu di West lainnya. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama. Salam bola untuk kebaikan.